وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat, nikmat dan taufik darinya, kita tergerak untuk datang ke tempat ini, tempat yang memuliakan kita dan memuliakan anak-anak keturunan kita. Karena kita yang hatinya senantiasa terpaut di masjid, kemudian anak-anak kita yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, punya harapan besar di padang mahsyar menjadi orang yang dapat perlindungan Allah. Jadi duduk kita di sini ini tidak sia-sia, bahkan sebaik-baik majlis datang kepadanya adalah tanda iman, karena yang memakmurkan masjid itu orang-orang beriman. Salat kita di sini dan orang yang salat adalah tanda orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kedatangan kita sebagai tanda kita mensyukuri. Dan syukur nikmat itu adalah penjaga nikmat-nikmat Allah yang diberi. Jadi kalau nak abadi nikmat itu, syukuri. Sehat kita, gunakan untuk taat kepadanya, maka Allah beri terus sehat kita. Dapat rezeki waktu kita, lalu kita gunakan untuk taat kepadanya, maka Allah beri pula waktu untuk kita yang bermanfaat. Punya anak kita, kita syukuri, ajak untuk taat kepadanya, maka Allah berikan keberkahan dan kesalehan pada anak-anak kita itu, dan seterusnya. Oleh itu patut kita bersyukur, karena kita masih senang tinggal di tempat seperti ini. Mudah-mudahan yang punya jasa terbesar dalam amal ini adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patut dia kita cintai dan patut kita untuk mendoakannya selalu dengan doa terbaik. Doa terbaik untuk Nabi adalah yang diajarkan Allah langsung dan yang diberikan Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, dan banyak-banyaklah mengucapkan salam kepadanya. Dan itu tidak sia-sia, karena menyebut orang baik selalu bawa kebaikan. Dan ketika kita bersalawat dan salam kepadanya, Allah langsung membalas 10 kali lipat. Man shalla
alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas langsung 10 kali. Makanya duduk di tempat-tempat seperti ini tak ada rugi. Sebab semakin banyak persiapan kebaikan kita untuk menghadapi hari-hari yang tak bermanfaat lagi harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kodok juga kami capek sudah kan jangan. Tapi kalau ndak kodok kami lembek sudah. Kan ya? Jadi makanya bawa kodok-kodok orang kami. Nah, tadi nak saku kan babutiu tadi. Masa ndak cuba sayang aja nya. Bawa cara butiu. Boleh bebenya. Berapa soal tadi? Catat 10 apa ya? 10 juga ya. No lain lo. Untuk dia 10 lalu ya. Catat 10 lo. Nyekin banyak bekong kan. Nah. Kalau ini tak isa 10 orang masih lebih ya. Kan ya? Insya-Allah taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Sekarang mana 10? Tak ada kan? Alah 10 lah dulu. Soalnya sudah lah, tengoklah insya-Allah taala. Nah. Tapi orang kau nama ingat mah. Nya utang kau dok lupa. Tapi utang tak mau lupa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kaji kita adalah yang paling utama dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini. Jangan sabuk yang lain ni nak nonyong nak kau. Hei, kalian bertiga. Apa masuk ampe amalan yang paling afdal dilakukan di masjid? Yang jawab, angkat tangan. Amalan yang paling baik, yang paling besar pahalanya dilakukan di masjid. Yang tuan tu angkat tangan. Mantap. Ahsanta, kamai. Masya-Allah. Masya-Allah. Salat. Mantap. Siapa nama? Raka. Jadi kau dong kamai salatnya? Lai. So kau dong mah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Salat. Dan salat adalah ibarat pemencai. Wak kau pemencai kan? Yang pertama babuka kau perwak di akhirat nanti salatlah. Kalau mau pulang taman tu dulu apa dibuka lu deh? Dompet. Iya. Kampi dompet piti. Liang bawa piti nyoyongnya nya nak sianu lah gadinya kan ya? Iya kan? Tapi ditanyong lur Acun itu teruhang. Jadi kalau lain hawa piti nak tanyong lain dek dulu. Nak membawa karupuk, nak membawa depang, nak tanyong dulu asal ada piti aman. Tapi nak membawa piti ramak tapi depang le sakopernya dia orang sebanyak-banyak depang sekonya nya. Nak depang kacang, depang apa, nawus odo. Nak depang tanyong era. Kan ya? Makanya uang yang hebat, orang yang hebat di antara kita adalah yang selalu datang ke masjid. Yang selalu datang ke masjid. Tentu dehnya sebab pencarian yang paling ditanya di akhirat adalah salat ini. Makanya mempelajari tentang salat itu tidak pelajaran nak teka dah. Pelajaran orang-orang merdeka. Ya, pelajaran orang-orang hebat. Kan Abu Bakar pergi belajar rumah. Umar pergi bertanya, Utsman minta penjelasan, Ali nak mengikut Nabi SAW. Yang kecil je paji nang tu. Tengoklah suinya di belakang Nabi masuk surga. Awak belakang-belakang lurnya. Ajen jauh bano pai. Jen jauh-jauh bano. Apa membuat mereka tu? Memang kodok di musaji lepada di Polapau. Pada di qadai. Nah, jadi apa? Bahkan yang mereka yang berqadai pun kalau azan tutui qadai. Awak jangan tutui lah. Suruh bini menjaga, awak pergi kamu
saja. Kan yo cu? Ha? Kok tengah masak bini, caklah tinggal jalan je rumah. Nyawa. Nyuwekon kalau masuk pemimpin, rakyat insya-Allah masuk. Tapi kalau rakyat aja masuk pemimpin, tak tahu dah. Jadi itu maka kepala rumah tangga harus sering ke sini. Nah, makanya pelajaran kita masih berkaitan dengan salat ini. Kita mungkin sudah menyiapkan syarat-syaratnya dan sudah mengamankan rukun-rukunnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal yang membatalkannya. Kita seperti berdoa, kadang-kadang kita sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan doa itu diterima. Cuman kita lupa kadang penghalang doa diterima. Penghalang doa diterima. Demikian juga dengan salat. Kita sudah pelajari syarat-syarat salat kemarin berapa? Oh, kan lalu fokusan 9 kan? 9 kan? Baik. Kemudian kita sudah pelajari pula rukun salat. Berapa sah? Lalu pojo lihat memang harus diulang tahu bang. Jangan sabutlah kajilah. Sampai boleh. Atau dalam mazhab Syafi'i 3 boleh. Ya masuk tamaknina sampai boleh. Asal lalu po sodo contoh. Jangan sabutlah kaji SD ni Ustaz Indak doktor banyak dah hafal dah. Ya lihatnya, sang rukun haji je dah ajak dah hafalnya. Pada tes apa nomor untuk jadi ketua kloter PAJ, non tes doktor-doktor, profesor banyak dah hafal deh. Jadi tidak ada cerita bahwa agama ini kaji SD, kaji TK, enggak. Semuanya kaji kita. Yang tua pun boleh lupa. Yang tua pun walaupun sering dikerjakan kadang-kadang terlupa dan terlalaikan. Makanya bukti kita lupa dan lalai. Kadang-kadang solat kita pakai celana jin. Atau celana jin sampiknya jin makhluk halus rumah awak makhluk kasar. Pakai selawanya tu sampik ke awak. Kada ya bang? Atau selau jin sampai ke awak. Kan ya? Kan ya? Sudah itu pakailah di atas baju kaos sampai jua dan singkek. Sampai dah singkek. Sehingga ketika sujud tersingkuk. Di mana tersingkuk? Silau turun ke bawah baju naik kating. Sebanyak-banyak nampak di ambo. Ya. Mohon maaf, ini di kalangan orang berpendidikan, bukan orang-orang kampung. Orang kampung ada hebat orang kampung lepas orang berpendidikan tu. Nah, lucu kadang jadi imam puleh tu. Selalu training pagi jogging pagi tadi. Jogging tu apa nama? Senam tidak sehat. Senam tidak apa dia dan sabut senam tidak sehat. Amak-amak je apa-apa bah galebui. Bah campur aduk. Mana kan sehat? Senam tidak sehat. Ambil katakan tu senam tidak sehat. Sebab apa? Sehat tu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita senam sambil berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi goyangnya goyang karaoke, musiknya musik disco. Kan ya? Tambahlah depan jantan nang kodok bapak-bapak di belakang apa-apa di depan. Nyalah panan usulkan kayaknya. Tak bisa awak buat amak-amak di gedung tertutup atau di belakang tan apa-apa sih kau di depan kau. Tak ambo nak datang do buyanya. Ya dia patut pasal nam tak sehat dia no. Sanam tak sehat. Dan cubanya nyobin main poli apa dia bercampur-campur je karyawan je karyawati, dosen je dosen wati. Misal kan? Apa ndak ikut usus produksi. Sehebat-hebat wamela. Tengah main mungkin balago. Ada orang main ndak balago gay.
Itulah kodok berlagu. Bini awak je bini uang. Bini awak je uang, bini uang je jawab. Tak ada sentrum. Kalau tak ada sentrum, tak normal dulu. Makanya, pasal bui, taklah, mu nak main doanya. Cak je main. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sering dipakai pakaian yang menyingkap aurat. Itu akibat lalai daripada hal-hal yang membatalkan solat. Apa pernah singgah di sebuah perguruan tinggi di daerah-daerah ujung-ujung Pokan dan sekitar. Awak de apa nomor dia nak copek, nak jentan ambil, alun azan lah tiba kami di sini musajiknya atau musolla. Lah duduk tampang belakang imam. Tak dia nak jadi imam ni, yang salah faham lah culah. Tak dia nak jadi imam dah, tapi fadilat duduk atau solat di belakang imam lebih afdal daripada solat paling belakang. Nah. Sudah itu lumayannya lama nunggu qamat, datang seseorang tak berkopiah, pakai baju kaos, pakai seluar panjang. Taklah nama andang kena aja pada awak baju bah, berkopiah haji. Ya kan? Untuk jadi imam lengkap bononya kan? Lengkap bononya kan? Artinya. Awak berjubah pakai kopi hajinya, pakai baju kaos, pakai celana agak sampik dan agak sampik dan tak berkopiah. Tak lepas basuh-basi kan langsung maju ke depan. Awak dek sangkunya imam tetap tentu ikut. Kan ya? Walaupun awak misalnya hafiz tapi imam tetap tidak hafiz, imam tetap lebih berhak. Olehnya misalnya datang hafiz, Syekh hafiz misalnya kan, sudah itu datang imam yang biasa, tidak hafiz, saya sudah datang kami harus solat di belakang acu, kecuali acu izin. Mungkin tak acu izin kah? Ayo bezor pula acu. Sesudah datang tak acu izin jadi imam dah. Misal kan, tak bisa dia, tak boleh dia memaksa, kecuali atas izin. Mulainya salat. Ayatnya buatin dia. Apa sebab? Ketikanya sujud, baju naik ke atas, selalu turun ke bawah. Comel-comel tersingkuk lah. Meli-liu tabiang. Ya. Dan natin tahu itu, kalau sampai tersingkuk dan mufarakah. Sebab solatnya batal. Solatnya batal. Sebab aurat terbuka. Itulah kelalaian, dan ini bukan orang biasa. Ternyata setelah saya terngajak, saya tunggu. Apa sebab? Saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Ini tentu hukum. Kalau tidak diingatkan, nanti akan dibuat tahu. Subhanallah, sampai selesai solat sunat dan tunggu. Selesai sunat, saya itu kenalan. Rupanya anak pesantren dan sudah sarjana agama, tapi ternyata pengamalannya lemah. Maka nak sebutkan esok sayang, dia tidak wajib ke kopiah hajinya dan. Tapi kalau jadi imam, sodiang je lah kopiah siko. Kan ya? Yang kedua, dia tidak wajib pakai kain sarung, tapi kalau selalu sampik tidak boleh orang dia imam gaji ni kan. Kan ya? Selalu agak sampik, lewat jadi makmum dah. Tak. Sebab membentuk aurat sama dengan tidak menutup aurat. Karena syaratnya aurat itu baru dia anggap tertutup dengan 3 syarat. 1, tidak sempit. Walaupun pada sampik nampak lekuk-lekuk badan itu tu sampik nomor. Berarti tak memenuhi syarat menutup aurat. Karena yang disuruh menutup aurat bukan membalut aurat. Tentu bezanya. Membalut canda lambang dia. Canda lambang, melambangnya kan itu betul. Itu membalut nomor. Baluitnya canda sampul buku ke.
Contoh sabul buku. Kan seperti buku ruanyo. Kalau pakaian kita seperti itu, belum memenuhi syarat pakaian syar'i. Yang kedua, tidak transparan, tidak tembus pandang. Ikolun dibayang-bayang mata air lah. Tak dibayang-bayang cahaya lah tembus pandang ke. Banyak-banyak kin sawong kini cak-ancak, tetapi nampak kaki kawan berjalan. Maka juga hati-hati je pakai kin sawong yang seperti itu. Kalau ada, maka pakai di dalamnya celana. Jangan hanya pakai sarung saja. Pakai selau selutut minimal. Selau Hawaii misalnya, atau selau yang biasa dipakai orang pakai jubah, dipakai di dalam supaya tidak terlihat aurat. Yang ketiga, tidak tersingkap. Artinya contoh tadi, ketika yang di atas naik, yang di bawah turun, tentu yang di tengah-tengah terbuka. Kalau yang terbuka masih sebatas di surah atau sebatas sejajar dengan pusar, ini mahalul khilaf, terjadi khilaf. Tapi kalau lah dia bawa pusat, tak ada khilaf lah. Kira-kira non contoh tadi, terbuka dia bawa pusat atau tak? Lah joleh di bawahnya lah dokek lah tampak kalau nak dulu lah. Tak dokek tampak kalau nak dulu. Fahamnya? Kalau nak lah di bawah pusat tu. Oleh sebab itu maka hati-hati. Berpakaian syar'i itu ada dawabitnya, ini minimal 3 ini. Harus tidak sempit, tidak transparan, dan tidak kurang bahan. Dan tidak kurang bahan, artinya ada aurat yang tersingkap. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Masuk kepada masalah, yaitu yang membatalkan salat. Dan catat, semua syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, satu saja membatalkan salat. Jadi semua syarat dan semua rukun bila tidak dilakukan, walaupun hanya satu, sudah cukup membatalkan salat. Apa contoh rukun? Baca Al-Fatihah. Lalu dengan sengaja kita tidak baca Al-Fatihah, salatnya batal. Takbiratul ihram, rukun apa wajib? Lalu lupa rukun. Makanya ketika kita belajar kemarin tentang orang yang temukan imam sedang rukuk, berapa kali takbirnya? 2 kali. Yang takbir sekali batal salatnya, kecuali dia niatkan takbiratul ihram. Tapi kalau dia niatnya tidak takbiratul ihram, maka salatnya batal. Bukan hanya rukuk saja yang batal, salatnya batal. Makanya kan kita ngejar imam nih, supaya dapat rakaat itu kita kejar imam, maka mesti takbiratul ihram dulu, setelah itu baru takbir untuk rukuk. Kalau tak takau jadi pasal. Kalau tak takau jadi pasal, beko selisih je imam ke. Kalau selisih tak asal dah. Kalau selisih berarti rakaat itu tidak kita dapatkan. Maka syaratnya mesti mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Nah, takbiratul ihram syarat itu rukun. Rukun. Nah, bila rukun ini tidak ada, maka batal salat. Apa syaratnya misalnya? Syarat salat wudu. Bila tak wudu, batal salatnya. Baik terlupa maupun sengaja. Orang yang terlupa, lah sudahlah salat, lah sudah salat sunat, terkesan tak berwudu, ulang semuanya. Ulang semuanya. Nah, karena beda dengan kalau ada misalnya najis, kita lupa atau tidak tahu, itu dianggap tidak ada. Jelas? Karena al-khata' wan nisyan, salah dan terlupa, yaj'alanil mawjuda kal ma'dum, menjadikan yang ada seperti tidak ada.
Wala yaj'alanil ma'duma kal mawjud. Tapi tidak menjadikan yang tidak ada seperti ada. Pahamnya? Salah dan lupa menjadikan yang ada itu seperti tidak ada. Misal, orang sedang puasa, makannya lupa. Maka seolah-olah dia tidak makan. Nya lupa. Lupa menjadikan yang ada seperti tiada. Atau salah. Orang puasa salahnya. Ada contoh salah? Lai orang kadang sekasan mentes mikrofon di musajid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni ya, lebih buku dia. Sudah itu tes juga. Kasan tes mikrofon. Nyolah tak makan. Maka dianggap tidak makan. Itu namanya tersalah. Ada tak lupa, ada tak salah. Lupa je salah menjadikan yang ada seperti tidak ada. Tetapi lupa je salah tidak menjadikan yang tidak ada seperti ada. Apa contoh? Lupa bau dua. Lupa bau dua. Maka lah sudah salat bau tak kanang. Maka kita katakan lupanya anda tidak menjadikan wuduk yang tidak ada seperti ada. Jadi, jadi cara wuduk salat dia. Wuduk salat balik. Tapi kalau seandainya kasan tadi ketika buang ayu di jalan kono selau dah. Pas salat lupa. Salat lupa lah sudah salat bau tak kanang. Apa dia? Kayak keadaan tadi. Yang pertama, lupa dan salah menjadikan yang ada seperti tidak ada. Sakinya. Jadi terlupa. Jadi seolah tidak ada najis. Jalannya. Jadi barang tidak nahu dia ada. Tapi barang nado seolah-olah tidak nahu. Itulah faedahnya lupa. Makanya kalau litak bono bulan puasa doang tak boleh minta lupanya. Iya kalau lupa zaki nam. Baik. Jadi semua syarat dan rukun bila tidak dilaksanakan otomatis salat tidak sah. Tapi ada hal-hal yang sifatnya tambahan dari syarat dan rukun tadi yang membatalkan salat. Yang membatalkan salat. Para ulama menyebutkan ada 8 pembatal salat kita yang harus kita hindari supaya kita tidak sia-sia melaksanakan salat tetapi dianggap tidak salat. Naam. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja, yaitu sengaja maknanya ingat dan tahu. Ingat bahwasanya tidak boleh, ingat bahwa kita sedang salat. Dan tahu pula bahwa berbicara dalam solat tidak boleh. Paham ya? Jadi berbicara sengaja padahal dia ingat sedang solat, atau tahu bicara dalam solat tidak dibolehkan. Maknanya bila seseorang terlupa bahwa dia tidak ingat sedang solat, tidak tahu karena masa sedang solat, tiba-tiba lewat sesuatu di depannya. Misalnya, nampak usah depan. Wah, usahnya dia sedang salat tadi. Batal? Tidak batal. Karena dia tidak sengaja.
Makanya makna sengaja itu ingat dan tahu. Ingat dan tahu. Atau dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, berarti tidak batal. Seperti kasus Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bersin. Ada orang bersin. Orang bersin apa ucapkan dia? Alhamdulillah. Dek kawan tentu dia kalau orang membaca alhamdulillah jawab yarhamukallah. Cakap elok cukup buat. Cakap elok. Tapi walaupun elok tetap tidak boleh dalam salat. Maka mendengar itu para sahabat pada menolehnya, tasodnya kan. Mana mandang jadi itu, tasod kan. Akhirnya baca itunya wa thaqilat ni ummiyah. Apa kalian tengok dia ni kan? Akhirnya sahabat pada nampak apa pahannya mendiamkaninya. Maksudnya jin baca itu juga kan itu kan. Tapi sahabat tidak mungkin lo sabut jin baca itu, batal lo salatnya kan. Akhirnya itu yang terjadi. Akhirnya wa thaqilat dia bercara dalam salat. Setelah salat dipanggil oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan lihat bagi Nabi alaihissalatu wassalam, kata Muawiyah, ma ra'aitu mualliman ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Ma qaharani, tidak menghardik saya. Wala naharani, dan tidak pula menyergah saya. Dia hanya mengatakan, ya Muawiyah bin al-Hakam, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha illa zikrullah. Ini salat itu tidak boleh ada di dalamnya kalamul bashar. Tidak boleh ada perbicaraan antar manusia. Kalau yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, berarti berbicara kepada saudara. Kalau yang baca alhamdulillah, tidak. Itu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kawan nanti buasin sampai awak baca alhamdulillah deh, jangan sampai lo yarhamukallah. Naam. Kecuali dalam hati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini maknanya berbicara dengan sengaja, yaitu ingat dan tahu. Ingat dan tahu. Muawiyah bin Hakam waktu itu belum tahu. Mau tahu kenapa dia belum tahu? Kita azan dulu. Jangan ke mana-mana, tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن لا حول ولا قوة.
Masyaallah. Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa Muawiyah bin Hakam waktu itu belum tahu? Karena memang di awal Islam dibolehkan berbicara dalam salat. Seperti hadis Anas radhiyallahu ta'ala bahwa kunna yukallimu ba'duna ba'dan fi shalah. Kami di awal-awal dulu berbicara dalam salat satu sama lain. Kira-kira macam apa gak ya kalau sampai beliau sampai gini macam apa gak ya? Nah, jadi oleh sebab itu karena memang di awal dan makanya hukum itu berproses. Syariat itu berproses. Jadi jangan katakan bahwa itu dibolehkan karena dia adalah dilakukan oleh sahabat lalu tidak ajarkan Nabi lalu boleh dilakukan. Tidak, karena masih berproses. Makanya adalah suatu kekeliruan nyata ketika sebagian orang memahami bahwa Nabi membolehkan sahabat bikin bid'ah. Dia tidak paham bahwa bid'ah itu baru ada setelah Islam ini sempurna. Definisi bid'ah itu baru dikatakan bid'ah sesuatu setelah Nabi tiada. Setelah Nabi tiada. Kemudian tidak semua yang semua yang tidak ada zaman Nabi itu otomatis bid'ah. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak bid'ah. Ini kadang-kadang itulah mikrofonnya bid'ah nih katanya. Tidak ada zaman Nabi, berarti tidak paham juga definisi bid'ah. Jadi memang banyak orang nama sudah tinggi tapi tidak paham ilmu ini. Sebab tumbuh di kalangan ahli bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwasanya masalah seperti HP ini bid'ah atau tidak? Kenapa enggak? Kan tidak ada zaman Nabi ini. Tidak dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Saya katakan pada tuan-tuan dan puan-puan, andainya HP ini ada di zaman Nabi, kira-kira dilarang tak sama Nabi? Tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena Nabi SAW di antara sunnahnya tidak disuruh memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah. Ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tak disuruh memilih yang dua perkara kecuali dipilih yang paling mudah. Sekarang kalau mau tanya ke Nabi misalnya, atau dua tanya oleh sahabat waktu itu, ya Rasulullah, dan nak menyampaikan sesuatu ke bupati, mana ancak dan engkol Honda, ciumainya, itu wasujenya atau dan telefon melalui kau, kira-kira macam apa suara kah? Mana yang paling mudah? Lewat telefon atau ciuma? Lewat telefon. Berarti karena itu paling mudah. Ada contohnya, ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernazar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa sebulan. Kata Nabi SAW, bayar nazarmu, tapi di Masjidil Haram. Apa di Masjidil Haram? Lebih mudah baginya. Sebab ke Masjidil Aqsa sebulan berjalan tak payah. Sebulan tak balik. Senang? Payah tu senang? Payah. Sedangkan Masjidil Haram cukup sepokan 8 hari, insyaAllah sampai 8 sampai 10 hari sampai. Yang kedua, iktikaf di Masjidil Haram lebih afdal daripada
i'tikaf di Masjidil Aqsa. Makanya disuruh yang paling mudah dan yang paling utama. Jalannya. Jadi Nabi selalu menganjurkan itu. Kalau sampai Nabi di zaman kini ditanya kayaknya, mana nancak Nabi naik pitabang ke haji atau naik kereta? Weh, naik pitabang suruh atau naik kereta suruh? Pasti naik pitabang. Karena memudahkan. Ada contoh dalam hadis, ada. Kalau ada nyabut naik pitabang bid'ah, tidak ngerti masalahnya dah. Namanya lebih besar daripada ilmunya. Itu masalahnya. Namanya lebih besar daripada ilmunya. Ada contoh dalam hadis, ada seorang ibu atau seorang perempuan bernazar untuk pergi haji jalan kaki. Pergi haji jalan kaki. Apa hukum nazar? Wajib dilaksanakan. Lalu apakah Nabi suruh dia jalan kaki? Tidak. Apa sebab? Menyulitkan. Oleh sebab itu, kata Nabi, bayar nazarnya untuk naik haji, tetapi jangan jalan kaki. Kalau sampai waktu itu ada pitabang, naik apa surat Nabi itu? Naik pitabang. Cuma waktu itu yang ada bau unta, maka disuruh naik unta. Jalannya. Jadi tidak jasa Nabi Ta'ala. Anda cahaya dosa. Dengarkan firman Allah SWT. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan kuda, bagal itu peranakan kuda dengan keledai, lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari kuda, wal hamir dan keledai. Allah ciptakan itu untuk kalian sebagai kendaraan, wazinah dan perhiasan. Apa makna perhiasan? Orang berbangga-bangga dengan kuda. Sah? Kalau sampai di rumah dan ada motor, ada kuda, ada kelebihan tak? Hah? Pada sampai mak ada kuda rumahnya. Janjian kuda mahal apa motor leh? Motor 150 jutanya, kuda 1,5 miliar. Kan ya? Nah, itu namanya perhiasan. Perhiasan, kendaraan dan perhiasan. Artinya menjadi sebutan bagus bagi kita. Setelah itu, karena itu yang ada, kendaraan yang mewah waktu itu yang ada. Lalu Allah katakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nanti Allah ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang saat ini belum kalian ketahui. Jelas ya? Allah ciptakan lagi nanti kendaraan-kendaraan lain yang waktu itu belum mereka ketahui. Berarti Allah sudah izinkan dari awal. Ada kendaraan lain yang akan diciptakan Allah saat itu belum diketahui. Ini kalau ada nyabuk, ini untuklah kalian naik peta pevonya, hajinya. Itu dia terlangsung cinta ke bid'ah dan tidak suka pada sunnah. Tapi tidak pakai juga nama ahlus sunnah. Tidak. Kaum muslimin dan muslimat, enggak. Naik petabang sunnah. Naik unta sunnah. Kok bisa naik burak? Naik burak. Tolaknya kecepatan cahaya. Ya, kita baru punya pesawat kecepatan ultrasonik, kecepatan suara. Kabar tidak bisa enggok ke awak orang. Tidak bisa enggok di bandara awak. Abi tobang otor. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, boleh. Itu sudah Allah sebutkan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi, seperti yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kitabnya Al-Inara fi Adabi Ruqubi Sayyarah, bahwa Nabi menyebutkan bahwa suatu saat nanti umatku akan naik kendaraan dari dalamnya. Pernah di zaman Nabi uang naik unta dari pawinya? Tidak ada dia? Naik keledai? Dari dalam pawi keledai ada? Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada kan? Berarti yang dimaksud
oleh Nabi, apa sahih hadis ini adalah kendaraan yang kita gunakan hari ini. Rata-rata kendaraan kita dinaiki dari dalam. Mulai bajai dulu ya. Bemo mulai itu bajai. Nah, bemo bajai, sudah itu motor kodok, nah, sudah itu motor dengan segala bentuknya. Sudah itu pita obang dikendarai dari dalam. Itu karena sabuknya bid'ah. Karena tidak paham definisi bid'ah. Jadi ditengok-tengok, jangan tidak tentu deh. Jadi kalau tidak tentu jangan banyak no cito. Jangan banyak no cito, banyak cito saja. Itu jadi kaum muslimin dan muslimat, maka yang dimaksud, makanya yang bid'ah yang dilarang itu yang tidak ada dalilnya yang sahih dalam masalah itu, dan itu terjadi setelah Nabi wafat. Terjadi wafat. Makanya sangat joleh sekali. Yang sunnah itu kan terbagi 3. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan persetujuan Nabi. Ada amalan, ayo kita cari di perkataan Nabi. Tidak ada. Sah? Buat tengok di perbuatannya, indak junawa. Dia tengok di persetujuannya, dibuat dia sahabat, lalu disetujui, tidak aja. Berarti bukan sunnah. Jatuhnya ke mana? Ke bid'ah. Berarti HP anda adalah hadis Nabi? Ada. Iya kan? Alhamdulillah. Motor ada di Al-Quran? Ada. Walaupun nomor tidak sayara judul nomor, tapi makna itu ada di dalamnya. Jelas? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian paham kita makna yang dimaksud daripada bid'ah yang dilarang dan mana yang bukan bid'ah yang dilarang. Abi qatu. Dah, saya dulu bahwa pembatal salat yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Apa makna sengaja? Tahu hukumnya tidak boleh dan ingat sedang salat. Paham? Aku lah paham? Sampai situ dulu. Nah, iso sambung dengan kaji lain. Jangan tanya aja, aku tanya panjang lihat lucu. Cukup saya hitung ya. Ya, terima kasih banyak. Tadinya lupa enggak? Ke nomormu? Nah. Ya kalau nak copekin nomor, kalau lambekin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama